Alhamdulillah tadi semuanya lancar, berjalan dengan lancar. Ini juga masih meriksa satu saksi lagi. Habis itu kita tunggu ke Polres Jakarta Selatan. Terkait yang unggahan Kaniki tadi di Instagram itu maksudnya gimana? Yang video di Telegram Kaniki bisa dijelaskan? Oh itu video, itu nanti beda lagi laporannya. Jadi itu laporan terpisah gitu. Jadi artinya akan ada berapa laporan? Berapa bang? Kalau secara hukum bisa ada 2 laporan lagi. Yang jelas satu laporan terkait perlindungan anak, satu lagi terkait undang-undang ITE, tapi kami belum laporkan. Lapornya satu orang ini terlapornya. Tetap nih kita terlapornya ada seseorang. Kan itu berarti yang di Telegram barusan yang diduga video shoot nanti akan ada laporan tersendiri. Ada laporan tersendiri lagi. Beda. Penanganan Kaniki juga ada dalam potensi diperjualbelikan. Ya tunggu aja lah. Mungkin kedepannya bakal mau digimanain sih Kaniki? Depannya bakal mau digimanain? Ya gimana ya, masukin ke penjara aja. Biar ada efek jerak, biar jadi pelajaran untuk anak-anak muda di luar sana juga. Kalau masih muda ya sesuai sama umurnya aja, lakukan sesuai sama umurnya gitu kan. Ya umur segitu lagi lucu-lucunya ya, kalau pengen tahu pergaulan ya cukup tahu pergaulan aja, tapi jangan sampai kebablasan. Niki, kamu Kaniki tadi ada sih dengan artinya dengan yang prank terus udah gitu yang dibilang itu, ternyata kan kamu sendiri punya bukti-bukti jelas gitu. Kalau kami sih gini, jadi gini, dalam persoalan ini kita nggak masuk kepada persoalan-persoalan di luar hukum ya. Jadi yang jelas setelah kami pelajari ini ada dugaan tindak pidana kejahatan. Artinya tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukumnya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Ada lagi Undang-Undang Kesehatan, ada lagi KUH pidana, dan itu ancamannya di atas 4 tahun. Jadi kami tidak masuk kepada persoalan-persoalan lagi. Dia mau cerita apa saja silakan. Yang jelas hukum itu tegak lurus. Tidak akan bisa lari kemana mana. Saya kejar kamu di mana saja. Itu saja yang harus tahu. Kaniki berapa pertanyaan yang diajukan? Ini tetap lanjut Kaniki mungkin. Pertanyaan tadi 22 yang ada tadi saksi ada sekitar 30-an, ada lagi 22, ada jadi 1, 2, 3, 4, 5 tadi saksi. Kaniki, kenapa membawa Kak Yolo sama Cindy dan lain-lain untuk menjadi saksi Kak? Kenapa membawa Cindy dan Yolo? Karena Cindy adalah teman online-nya itu anak ya. Jadi dia tahu betul bagaimana prosesnya, cara berkenalan, sampai akhirnya terjadi pinjam-pinjam uang, ada urusan hamil, aborsi, dan lain-lain. Kaniki, aku juga sempat kontekan sama si Cindy, katanya dia juga punya beberapa bukti-bukti yang yang seputar masalah ini, termasuk soal aborsi sendiri. Itu gimana Kak? Ya makanya kan dia jadi saksi. Kalau itu sudah disampaikan di dalam proses pemeriksaan dan dengan data-data yang ada. Jadi itu persoalan yang kami laporkan. Jadi saksinya itu adalah saksi-saksi yang tahu persis persoalan. Jadi Siti yang tahu dan yang lainnya adalah saksi-saksi. Nah sekarang prosesnya saat ini ada pemeriksaan juga di atas. Jadi ada saksi lagi diperiksa terkait dengan dugaan adanya penganiayaan atau mungkin ada sesuatu, nanti dijelaskan. Saya tidak mungkin akan membuka apa yang menjadi materi dalam proses pemeriksaan. Yang jelas nih kita diperiksa 22 pertanyaan, ada 25 pertanyaan, ada 3 tadi saksi, dan hari ini 4 tambah 1 lagi. Artinya saksi yang dari luar negeri itu adalah Cindy atau seperti apa? Coba tanya sama yang bersangkutan, dia dari mana? Artinya berarti Kaniki sudah mengantongi bukti dengan adanya tuduhan aborsi itu, Kaniki? Kalau itu, ya gini, jadi berdasarkan data yang ada, kami punya bukti. Bukti itu harus di-cover dengan bukti yang lain, dan itu menjadi materi proses pemeriksaan. Dan unit PPA ahlinya di bidang ini, karena ini adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi unit PPA yang paling ahli di bidang ini. Bagaimana dalam memproses dugaan terkait tindak pidana ini. Karena gini, apapun yang terjadi, ini ada anak di bawah umur dan tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak yang di bawah umur menjadi tanggung jawab orang tuanya, sehingga orang tuanya punya hak untuk melaporkan. Dan ini pembelajaran buat semua. Jangan takut membuat laporan di kantor polisi untuk melindungi anak sendiri. Begitu nih, guys. Kaniki ke depan mungkin akan mendampingi LM lagi secara langsung atas kasus ini Kaniki? Ya pasti kalau diminta ya pasti hadir.
kalau diminta pasti mendampingi. Tadi ini kan sebagai bukti, misalnya selama ini kan di Kaniki dibilang nggak peduli anak segala macam, tapi jadi bukti akhirnya Kaniki sebenarnya sebagai ibu punya insting juga untuk melindungi gitu. Kalau nggak peduli itu nggak mungkin dari bisa hidup sampai umur 17 tahun, gimana sih? Nggak ngerti gua. Sejauh ini LM udah ada komunikasi ke Kaniki bukan? LM tuh apa? Oh, nggak ada. Nggak usah hubungin lah, nanti aja di sini bentar lagi kan juga dipanggil. Mi, tadi kan terkait pinjaman uang yang sering meminjam uang, mungkin ada laporan kah yang masuk ke Mimi sendiri terkait pinjam meminjam uang sendiri? Ada, tapi itu bukan hal yang penting lah ya. Kalau duit masih bisa dikembaliin, tapi kalau udah menyangkut masalah yang dari bayi sampai besar gue jaga dengan baik, tiba-tiba direnggut oleh orang lain, ya itu yang bakal gue perjuangkan. Kalau masalah uang gak ada urusan. Berarti Mimi sempat mengganti pinjaman? Iyalah kalau ganti. Berarti duit mah Kaniki nggak seberapa, Bo. ya, berarti Kaniki kemungkinan kedepannya juga akan membuka kembali pintu maaf untuk LM. Kalau misalnya minta maaf seperti apa nih? Iya. Gini. Kalau seorang ibu, Anda tanya kepada semua orang ibu, pasti akan memaafkan anaknya. Apapun yang dilakukan oleh anak, pasti akan dimaafkan. Tapi persoalan hukum adalah persoalan tersendiri. Siapapun yang terlibat, pasti akan berurusan dengan kita. Ini genderang perang sudah ditabuh sama kita. Ikutin saja ini mana. Ini tidak main-main. Pasal ini kita lapis-lapis untuk melindungi seorang anak yang berumur 16 tahun. Ingat, pada saat kejadian umurnya baru 16 tahun, sekarang mau 17 tahun. Itu adalah anak yang harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Jadi ini adalah tindakan seorang orang tua untuk melindungi anaknya. Ini bukan main-main. Tidak gampang Niki datang dari rumahnya membuat sebuah laporan. Kalau dia tidak sayang sama anaknya, dia tidak berdiri di sini. Itu yang harus dipahami. Oke, Nanti kan mengingat ini kan nih, Bang. Pasti dipanggil. Siapapun yang terlibat pasti dipanggil oleh Nah polisi. itu kan harus ada pengawasan orang tua atau keluarga. Ya, ini orang tua. Kaniki kita nanti akan mendampingi Ada. kan, seperti itu. Ada nih kita yang ngawasi. Pemanggilan nanti. Ada. Teknis itu. Oke, Kaniki ini kan terkait juga anak di bawah umur. Apakah nanti akan meminta bantuan dari Komnas Anak atau Nggak Komnas perlu, nggak penting. Komnas anak-anak itu nggak ada kerjaannya dia. Jadi memang polisi aja ya? Nggak tahu. Bantulah. Kaniki mungkin kalau boleh tahu saksi yang dipegang ini apa aja mungkin? Kak? Itu materi pemeriksaan. Sekali lagi saya katakan, itu menjadi bahan yang ada di atas. Kalau semua materi saya buka di dalam ini, kami tidak etis secara etika. Karena ada hal-hal, apalagi terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu sifatnya harus tertutup. Tidak boleh semua diungkap. Yang saya beritahu saja, ini adalah kejahatan. Ya, dan ada ancaman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kita juntukan dengan Undang-Undang Kesehatan, kita juntukan dengan pasal KUH pidana. Jadi seperti itulah pasal-pasalnya. Materinya tanya di atas. Kalau atas menjelaskan, itu hak mereka. Saya nggak punya hak. Paham ya? Kalau misalkan nanti ketemu sama Loli bakal ada yang bersama kan?